Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini di mata pelajaran fisika untuk SMK jurusan farmasi, program kalian farmasi ya, bidang kesehatan dan pekerja sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana pada bab ini termasuk kinematika gerak, ya, di mana kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa meninjau penyebab geraknya, ya, seperti itu. Ini melanjutkan pertemuan yang kemarin terkait dengan jarak dan perpindahan, ya. Itu langsung saja. Baik, sebelumnya saya sampaikan untuk peta konsep terlebih dahulu. Pada konsep gerak lurus ini kita akan belajar tentang definisi gerak, kemudian jarak dan perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Kemudian untuk jenis gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak vertikal. Baik, sebelum ke materi GLB, kita sampaikan dulu untuk materi yang terkait dengan besaran GLB dan GLBB, yaitu percepatan ya, atau acceleration ya, percepatan atau acceleration. Dimana percepatan kita nanti simbolkan dengan A adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu ya. Jadi kecepatan yang berubah tiap satuan waktu disebut dengan percepatan ya, seperti itu ya, dimana percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Ini persamaannya secara simbolis, A sama dengan V2 yaitu kecepatan akhir dikurangi V1 yaitu kecepatan awal dibagi dengan T, atau A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan dibagi dengan T atau waktu ya, dimana V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir, T waktu ya. Ini adalah konsep percepatan. Sebagai contoh soal ya, ini kalian coba dibayangkan ya, kalau mengerjakan soal fisika selain membaca soal, memahami soal, juga harus dibayangkan kejadian pada soal tersebut ya, seperti itu. Harus bisa membayangkan sebuah motor bergerak dari keadaan diam ya. Bayangkan motor diam, kemudian kecepatannya berubah atau bertambah, berarti ini ya, menjadi 10 meter per sekon. Mula-mula diam, kemudian bergerak 10 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Maka berapakah percepatan yang dialami oleh motor tersebut? Ya, penyelesaiannya, yang langkah pertama adalah mengidentifikasi besaran-besaran yang ada dalam soal. Diketahui V1 itu sama dengan 0 karena diam ya, V1 awal diam maka sama dengan 0 ya. V itu kecepatan ya, ingat-ingat. Kemudian V2 atau kecepatan keduanya adalah 10 meter per sekon, dan juga di sini ada besaran waktu T 5 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatannya berapa. Maka menggunakan persamaan percepatan, A sama dengan delta V per T ya, sama dengan V2 min V1 per T. Masukkan nilainya. A sama dengan V2 10 kurangi V1 0 dibagi T-nya 5. Hasilnya adalah 10 per 5, 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ingat-ingat, untuk satuan percepatan meter per sekon kuadrat, kemudian satuan kecepatan atau V adalah meter per sekon. Ini harus sudah
hafal di luar kepala. Oke, kemudian kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Ya, apa itu gerak lurus? Yang namanya gerak lurus yaitu benda yang melakukan gerak lurus beraturan jika dalam selang waktu yang sama menempuh perpindahan yang sama. Ya, jadi dalam selang waktu, misalkan dalam selang waktu 1 sekon dia menempuh perpindahannya 1 meter, kemudian setelah 2 sekon berarti 2 meter, 3 sekon 3 meter, ya berarti setiap waktu dia menempuh perpindahan 1 meter, artinya ini sama. Atau lebih tepatnya kecepatannya tetap, ya kecepatannya tetap. Misalkan kecepatannya 1 meter per sekon, 1 meter per sekon, terus seperti itu. Ya, jika kamu menaiki sepeda motor, kecepatannya ya 1 meter per sekon atau 2 meter per sekon tetap dalam selang waktu tertentu, namanya GLB. Ya. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama tadi adalah kecepatannya tetap. Yang kedua, karena percepatan tetap, maka percepatannya 0. Ya. Percepatan itu kan tadi perubahan kecepatan. Nah, di sini kecepatannya tetap atau tidak berubah, sehingga 0 kan perubahannya, ya 0 dibagi T maka hasilnya 0, sehingga percepatannya 0. Yang ketiga, tentu saja lintasannya berupa garis lurus, artinya benda bergerak lurus, tidak boleh ke kanan, tidak boleh melingkar, ya tidak boleh melingkar atau tidak boleh berbelok, dia harus lurus lintasannya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari gerak GLB ini memang susah untuk dijumpai, ya susah dijumpai. Yang paling bisa kita amati ya misalkan pada kereta api itu, ya kereta api di rel yang lurus dan rata, ya itu selama dia bergerak dengan kecepatan tetap, ya itu dinamakan GLB, dan itu terjadi pada selang waktu tertentu, ya tidak bisa sepanjang waktu itu GLB, pasti ada penurunan kecepatan maupun bertambahnya kecepatan. Sama dengan kalian jika menaiki motor seperti itu, ya tidak bisa melaju dengan kecepatan yang tetap, pasti akan bertambah maupun berkurang karena berbagai faktor, ya seperti itu. Jadi gerak GLB ini dalam sehari-hari hanya terjadi pada selang waktu tertentu dan pada saat kondisi tertentu. Kemudian persamaan GLB, dalam GLB persamaannya hanya satu, ya dimana V, ya ini V, kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu, ya atau V sama dengan S per T, atau dalam bentuk lain S sama dengan V kali T, ya dimana S adalah perpindahan benda meter satuannya, V adalah kecepatan benda meter per sekon, dan T adalah waktu, yaitu ton. Oke, selanjutnya adalah membuat grafik GLB, ya dimana membuat grafik ini adalah salah satu kemampuan yang harus kalian miliki, ya di kemampuan abad 21, ya kalian sebagai anak 21 itu harus bisa berpikir kritis gitu, ya kritis sampai tingkatan menganalisis, mengevaluasi, bahkan mencipta, ya, seperti itu. Nah, untuk kemampuan itu bisa kita latih melalui soal-soal grafik, ya bagaimana kalian bisa memahami grafik, membuat grafik, kemudian bisa menganalisis, ya grafik, data-data pada grafik. Salah satunya bisa kita latih pada pelajaran fisika, ya pada gerak ini, ya gerak GLB. Nah, contoh data ini saya sudah membuat contoh data gerak GLB, ya misalkan ada sebuah sepeda motor ini bergerak, ya lurus, ya kalian bayangkan motor bergerak lurus, kemudian pada saat dia mengalami perpindahan
dia mengalami perpindahan 2 meter, kemudian waktu yang ditempuh adalah 1 sekon, misalkan ini ya. Kemudian dia perpindahan 4 meter, waktunya 2 sekon, perpindahan 6 meter, waktunya 3 sekon. Dari sini kita bisa mencari besar kecepatannya dengan persamaan S per T ya. Sehingga ini kita bisa hitung 2 dibagi 1, 2, 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 3, 2 meter per sekon ya. Dari sini terlihat bahwa kecepatannya tetap sebesar 2 meter per sekon. Berarti gerak ini termasuk gerak GLB ya. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mencoba misalkan mengendarai sebuah sepeda motor di jalan yang lurus ya. Kalian coba mengendarai dengan kecepatan tetap, misalkan 20 meter per sekon lah, yang pelan-pelan saja ya. Maaf, 20 km per jam ya, yang pelan gitu ya. Apakah bisa mempertahankan dalam selama waktu tertentu? Nah, saya kira cukup susah mempertahankan dalam waktu lama karena berbagai faktor ya. Bisa saja jalannya yang tidak rata ataupun kalian dalam memegang gas itu juga tidak stabil ya, begitu. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari GLB biasanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Yang paling mendekati ideal adalah misalkan pada kereta api ya, laju kereta api dengan syarat relnya itu panjang dan lurus rata ya, lurus rata panjang, kemudian kecepatannya sama, yaitu biasanya kereta dalam selang waktu tertentu dia bisa mengalami GLB ya. Tetap ya, sampai sini saya kira paham. Kemudian lanjut ke grafik. Dari grafik dari data ini kita buat grafik ya. Kita buat grafik di dua sumbu, di mana sumbu Y ini adalah kecepatan P, kemudian di sumbu X ini adalah atau horizontal adalah T atau waktu. Kita sebut ini sebagai grafik kecepatan terhadap waktu ya, seperti itu. Nah, bagaimana asal mula grafik ini diperoleh? Jadi data ini, misalkan sumbu Y ini ya, ini adalah data T, berarti kita misalkan nilainya di sini adalah 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini adalah 3 sekon ya, berdasarkan waktu. Kemudian kecepatan di sini adalah 2 ya, kemudian ini 4, maaf, di sini. Oke, bentar, ini saya hapus dulu. Oke, ini kecepatan ya, berarti misalkan ya, ini 1, ini 2. Oke, karena kita ambil data kecepatan terhadap waktu ya. Ketika kecepatannya di sini 2, waktunya 1 sekon, 2 sekon, 2, 3 sekon. Berarti ini 1 sekon, kecepatannya 2 sekon juga masih 2 kecepatannya, 3 sekon juga masih 2 ya. Sehingga grafiknya lurus seperti ini ya, kurvanya lurus seperti ini. Ini artinya adalah kecepatannya tetap besar 2 ya. Sehingga kalau kalian pahami bentuk grafik seperti ini, V dengan T seperti ini, itu artinya kecepatannya tetap ya. Artinya kecepatannya ini nilainya tetap ya, walaupun waktunya dia bertambah, tapi kecepatannya tetap. Nah, ini adalah gerak GLB. Kemudian kita juga bisa mencari perpindahan, itu sama dengan luas di bawah kurva ya. Kurvanya berbentuk persegi panjang ya, ini kita anggap persegi panjang ini ya, sehingga perpindahan sama dengan luas persegi, luas ini ya. Nah, luas ini adalah perpindahan. Berapa perpindahannya? Kalian bisa hitung. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya, berarti panjangnya ini adalah 3, lebarnya 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 meter ya perpindahannya.
Kemudian yang kedua adalah grafik perpindahan terhadap waktu, di mana sumbu Y ini adalah perpindahan dan sumbu horizontalnya adalah waktu. Di sini dengan cara yang sama kita bisa peroleh ya waktu, ini misalkan 1, 2, ya ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian perpindahannya di sini ada 2, 4, dan 6 ya. 2, 4, dan dari sini bisa kita hubungkan di mana saat S-nya 2, waktunya adalah 1 detik, saat T-nya 2, waktunya 4, maaf perpindahannya 4, saat waktunya 3, perpindahannya 6. Sehingga ini membentuk garis lurus ya, garis lurus linear. Ini berarti menandakan bahwa nilai V ya, nilai V-nya adalah tetap atau konstan, nilai kecepatannya tetap ya, seperti itu. Kemudian cara mencari besar kecepatannya bisa menggunakan persamaan tangan alfa, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk ya antara kurva ini V dengan sumbu horizontal. Ini adalah sudutnya alfa. Nah, konsep sinus kosinus tangan itu nanti kita pelajari di atau kalian pelajari di matematika atau kita pelajari nanti ya. Itu. Yang penting kalian pahami dulu grafiknya ya. Ini loh grafik perpindahan waktu, ini berarti GB, ini grafik kecepatan waktu seperti ini, berarti ini juga GLB. Jadi ada dua grafik ya. Itu. Contoh soal mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Ya, ini kecepatan tetap ya, ini adalah gerak GLB. Jadi diperhatikan kecepatan tetap. Maka penyelesaiannya kita identifikasi besarannya, diketahui V sama dengan 108 km per jam. Ini kita ubah ke meter per sekon satuannya ya. Satuan SI-nya adalah meter per sekon, sehingga 108 km itu adalah diubah ke meter 108.000 meter. Kemudian jam diubah ke detik adalah 3.600, sehingga 108.000 dibagi 3.600 sekon, ini adalah 30 meter per sekon. Kemudian waktunya 15 detik. Maka cara yang ditempuh yaitu menggunakan persamaan GLB S sama dengan V kali T. Masukkan nilainya sama dengan 30 meter per sekon dikalikan 15 sekon. Hasilnya adalah 450 meter. Berarti jarak yang ditempuh ya atau perpindahan ditempuh selama 15 detik adalah 450 meter ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lurus berupa peraturan atau GLBB ya. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus berubah peraturan bila dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatannya berubah tapi beraturan ya. Perubahannya itu beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan dengan lintasannya berupa garis lurus. Nah, karena perubahan kecepatan ini berubah beraturan terhadap waktu ya, maka percepatannya tetap karena percepatan itu sendiri tadi adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Karena kecepatannya berubahnya beraturan terhadap waktu, sehingga ini percepatannya tetap ya. Gitu. Ada dua gerak lurus peraturan, yaitu yang pertama GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, kemudian apa ciri-cirinya dan persamaan GLBB ya. Sebelumnya kita bedakan dulu GLBB dipercepat ya. Yang dinamakan GLBB dipercepat yaitu yang pertama adanya penambahan kecepatan dalam selang waktu yang sama selalu tetap. Jadi penambahan kecepatan di sini ya. Tapi
perubahan kecepatan ini tetap. Kemudian percepatannya tetap A-nya lebih besar dengan 0 ya, karena ini dipercepat. Lintasannya berupa garis lurus. Kemudian jika GLBB diperlambat, terjadi pengurangan kecepatan dalam waktu yang sama, namun tetap. Kemudian perlambatannya tetap, ini A kurang dari 0 berarti negatif ya, berarti diperlambat. Lintasannya berupa garis lurus. Oke, nah ini adalah persamaan GLBB. Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama VT sama dengan V0 plus AT, di mana VT ini adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, plus ini berarti dipercepat ya, kalau plus A ini adalah percepatan dan T adalah waktu. Yang kedua S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana S ini adalah perpindahan. Persamaan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S adalah perpindahan. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, ini hanya jumlah tanda negatif ya pada A. Percepatannya negatif kan kalau diperlambat. Sehingga di sini tandanya berubah negatif. Ya, seperti itu. Jadi persamaannya sama, cuma tanda positif dan negatif di bagian A yang berbeda. Ya, silakan dipahami. Nah, kemudian keterangannya tadi sudah dijelaskan, di mana V0 adalah kecepatan awal meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir meter per sekon, T adalah waktu sekon, A adalah percepatan meter per sekon kuadrat, dan S adalah jarak atau perbedaan meter ya dalam gerak lurus. Kemudian lanjut ke grafik GLBB. Ya, grafik GLBB. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat ya. Pada saat GLBB dipercepat, untuk V tidak sama dengan 0 dan untuk V0 sama dengan 0 ya. Jika V0 nya tidak sama dengan 0, artinya benda sudah bergerak, benda sudah memiliki kecepatan ya, sehingga dia mulainya dari sini, artinya benda sudah memiliki nilai. Kalau di sini kan 0 ini ya, nah benda dimulai dia sudah mempunyai kecepatan, sehingga V0 nya di sini ya. Kemudian bentuk grafiknya adalah lurus atas seperti ini, artinya perubahan kecepatannya tetap ya, perubahan kecepatannya tetap dan nilai percepatannya konstan ya, nilai percepatannya ini konstan. Jadi kecepatannya dia berubah, kecepatannya berubah, V-nya berubah tiap waktu, tetapi perubahannya ini beraturan gitu ya, sehingga menimbulkan A yang konstan. Oke, jika V awalnya adalah 0 atau kecepatan mulanya 0 dari kondisi diam, maka grafiknya seperti ini ya, dia dari 0 ini 0, kemudian kecepatannya berubah atau bertambah ya, kecepatannya bertambah beraturan ya, namun hanya ini tetap. Jika grafik perpindahan dalam waktu, dia membentuk parabola ya, terbuka ke atas seperti ini. Nah, kemudian jika GLBB diperlambat, ini grafiknya dia turun PT ya, ini berarti dia diperlambat, kecepatannya terus menurun ya, seperti itu. Kemudian untuk S terhadap T, parabola ke bawah ya, itu. Soal nomor selanjutnya, ini adalah contoh soal GLBB ya, dimana soalnya adalah hitunglah percepatan sebuah mobil yang mula-mula diam. Nah, ini berarti ada percepatan, ada mula-mula diam atau V0 ya, ini pastinya adalah soal GLBB. Lalu dipercepat, nah ini dipercepat selama 8 detik dan menempuh jarak 50 meter. Oke, kita identifikasi dulu besarannya. Yang pertama adalah mula-mula diam, berarti V0 sama dengan 0, waktunya 8 detik, T sama dengan 8 sekon,
Kemudian jaraknya 50 meter, S sama dengan 50 meter. Ditanya adalah percepatan atau A. Maka kita gunakan salah satu persamaan yang ada atau diketahui ya. Di sini ada V0, ada T, ada S, kemudian disuruh mencari A. Sehingga persamaan yang mungkin dari ketiga persamaan GLBB yaitu persamaan ini, di mana S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Jadi kalian pilih persamaan dalam GLBB ya, tiga persamaan itu yang kira-kira bisa untuk menghitung A dengan diketahui ini ya. Masukkan nilainya S50, V0-nya adalah 0, T-nya 8, ditambah setengah A yang kita cari, tulis saja A, T-nya 8 kuadrat. 50 sama dengan 0 kali 8 hasilnya 0, 8 kali 8 64, 64 kali setengah 32A ya, sehingga A sama dengan 50 dibagi 32, hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Kemudian saya beri contoh lagi nomor 2, perhatikan grafik ya. Jadi ini adalah soal grafik. Jarak yang ditempuh benda dalam waktu 2 sekon adalah titik-titik. Ini adalah grafiknya, mudah-mudahan terlihat, di mana sumbu X ini adalah T yaitu sekon dan sumbu Y adalah V meter per sekon ya. Di sini nilainya adalah 2, kemudian di sini adalah 10 dan di sini 15. Nah, ini berarti benda bergerak GLBB ya pada kecepatan awal 10 meter per sekon. Ini ya, dalam selang waktu 0 detik dia sudah mempunyai kecepatan 10 meter per sekon, kemudian bertambah kecepatannya menjadi 15 meter per sekon dalam waktu 2 detik ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh selama 2 sekon, berarti sampai sini ya, 2 sekon sampai sini. Kalau soal grafik, menghitung jarak atau perpindahan adalah mencari luas di bawah kurva. Kurvanya adalah ini. Berarti adalah luas ini ya, luas ini. Nah, luas ini. Ya. Ini membentuk bangun trapesium ya, trapesium atau jargenjang. Oke, trapesium ya, trapesium. Ya, trapesium. Nah, luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Nih, sisi sejajarnya adalah ini ya, yang sejajar berarti ini, panjang ini ya, dan panjang ini namanya sisi sejajar. Ini adalah 10 dan ini adalah 15. Tingginya adalah ini ya, tingginya ini berarti. Paham ya? Jadi sisi sejajar kemudian tingginya berarti ini. Oke. Nah, setengah kali 10 plus 15 kali 2. Tingginya ini juga. Ya, hasilnya adalah 25 meter. Selanjutnya kita membahas tentang gerak vertikal ya. Gerak vertikal itu berarti gerak ke atas dan ke bawah ya, vertikal. Ya, jadi kalau gerak vertikal ke atas itu sebenarnya adalah GLBB diperlambat ya, karena kalau kita melempar benda vertikal ke atas, misalkan batu ya dilempar ke atas, lama-kelamaan dia akan melambat dan berhenti di titik tertinggi ya, seperti itu. Kemudian dia akan turun lagi atau jatuh ke bawah akibat dari gaya gravitasi bumi ya, seperti itu. Sehingga kalau yang ke atas dinamakan GLBB diperlambat ya. Kita gambarkan seperti ini, V0 nya jadi bawah, V0 di bawah dilempar ke atas ya, sehingga PT. Nah, tinggi ini adalah Y ya, atau H, ada yang misalkan H ataupun Y ya, itu masalah, yang penting kalian paham konsepnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian persamaannya
sama dengan gerak GLBB, cuma di sini A diganti dengan G ya. Ingat-ingat, A-nya diganti dengan G. Nah, kalau karena ke atas ini adalah diperlambat, berarti dia G-nya negatif ya, negatif. Sehingga benda di titik tertinggi V-nya 0 ya, karena dia berhenti di titik tertinggi. Kemudian gerak vertikal ke bawah ini termasuk GLBB dipercepat ya. Itu jika ada sebuah benda V0-nya di atas bergerak ke bawah, maka dia akan dipercepat akibat dari gaya gravitasi, sehingga persamaannya menjadi positif G ya, kayak gitu. Saya kira ini mudah kalau kalian paham ya. Selanjutnya adalah konsep gerak jatuh bebas ya. Jadi konsep gerak jatuh bebas ini adalah gerak dengan kecepatan awal 0 ya, dari atas ke bawah. Nah, ini gerak vertikal ke bawah ya, atau gerak dipercepat, GLBB dipercepat. Nah, contohnya pada ini ya, ketika buah kelapa atau buah durian jatuh dari pohon ya, itu kan mula-mula di pohon dia diam atau kecepatan awalnya 0 ya. Ketika dia jatuh, kecepatannya semakin bertambah ya, sehingga ini merupakan gerak vertikal ke bawah, namun dengan kecepatan awal 0 ya. Itu bedanya ya. Persamanya seperti ini, sama sebenarnya, sama dengan gerak vertikal ke bawah, namun karena V0 nya 0 ya, jadi dipersingkat seperti ini ya. Namun kalau kamu mau menghafal yang rumus ini ya nggak apa-apa, nanti dimasukkan V0 nya dengan 0 ya, kayak gitu. Sebenarnya sama saja, jangan bingung. Gerak jatuh bebas adalah gerak dengan kecepatan awal 0. Itu poin. Oke, pada saat contoh soal gerak vertikal ya, sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ya. Kalian bayangkan kalian melempar batu ke atas ya. Berapakah ketinggian maksimum bola ya? Ini batu, ini bola, ini soalnya berarti tidak sinkron ya. Gak apa-apa lah, anggap saja benda lah ya, seperti itu ya. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka seperti biasa kita identifikasi dulu besaran-besaran dalam soal. Diketahui V0 kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. VT atau kecepatan akhir di titik tertinggi atau titik maksimum adalah 0. Ditanya Hmax ya, tinggian atau Y tadi ya, sama saja. Maka jika di sini ada V0, G dan VT ditanya H, kita pilih persamaan ini. VT sama kuadrat sama dengan V0 kuadrat negatif 2GH. Ya, artinya ini ke atas ya, ini diperlambat. Masukkan VT-nya 0 kuadrat, V0 nya 20 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali H. 0 sama dengan 400 dikurangi 20H. 20H negatif 20H pindah ruas menjadi positif 20H sama dengan 400. H sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 2 meter. Jadi ketinggiannya 2 meter ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya latihan soal. Ini silahkan kalian kerjakan. Batu dilepaskan dari menara ya, dilepaskan berarti ini tidak ada kecepatan awal ya. Ternyata batu sampai di tanah dengan kecepatan 30 meter per sekon. Apabila kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tinggi menara dari atas tanah adalah titik. Silakan dikerjakan. Ini berarti soal untuk gerak jatuh bebas ya. Yang kedua, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika benda tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat, maka dalam waktu 5 sekon kecepatan benda menjadi titik. Nah, ini berarti gerak GLBB, masih gerak GLBB ya. Oke, gerak GLBB. Saya yakin kalian bisa ya. Silakan untuk dikerjakan. Setelah itu nanti dikirim ke Google Classroom ya, Google Classroom seperti
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat ya, dan kalian bisa mengambil pelajaran ini dengan baik dan juga mudeng ya, seperti itu, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.